Oke, salam satu hobi dimanapun rekan-rekan berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Sebelumnya, sesuai judul, dalam video ini kita bakalan sharing-sharing tentang racikan jamu ayam maduan. Sebelumnya, di sini nggak ada maksud menggurui, melainkan hanya berbagi ilmu antar sesama penghobi. Nah, racikan jamu ayam maduan ini berbeda dengan racikan jamu ayam maduan pada dasarnya, karena cara pemberiannya pada waktu kapan, dalam kondisi seperti apa, itu ada aturannya. Nah, untuk itu sobat-sobat hobi jangan di skip videonya, jangan dilangkahi biar paham dan tidak salah kaprah dalam mengaplikasikannya. Oke, langsung saja. Nah, oke Mas Bro, jadi saya sudah mengumpulkan bahan-bahannya, cuman 3 aja ya, cuman 3, yaitu jahe, gabah, dan gula merah. Nah, itu bahan pokoknya. Nanti cara pemberiannya itulah bahan-bahan tambahan. Di situ triknya teman-teman sehobi, rekan-rekan ya. Oke, tunggu dulu, saya lupa colok mic-nya nih. Biar saya pakai mic aja ya, biar bagus hasil recordnya. Nah, sebelumnya saya mau bercerita juga nih teman-teman sehobi. Alhamdulillah nih habis panen nih. Saya habis panen. Sekarang stok gabah udah banyak lagi. Nah, saya mau cerita nih, saya juga ini terus terang main ayam udah lama ya, rekan-rekan. Saya ikut kakek saya udah dari masih kecil ya. Kakek saya main ayam itu udah puluhan tahun, rekan-rekan. Jadi dia itu ilmunya yang dia dapat dikasihkan ke saya gitu, diajarin ke saya. Nah, ini juga racikan ini saya belajarnya sama kakek saya, dan udah terbukti nih rekan-rekan, udah terbukti sama kakek saya, sama saya sendiri, udah terbukti. Nah, ini dia malah kalut-kalut lagi nih. Oke, aku jeda dulu dah videonya ini. Aku perbaiki dulu ini. Oke, cek. Oke, ini saya udah pasang mic-nya, rekan-rekan ya. Saya minta maaf tadi agak kendala, soalnya kalau pasang mic sambil pegang ini kamera agak susah ya. Jadi oke lah, tanpa basa-basi, langsung aja kita ke bahan-bahannya yang sudah saya siapkan. Nah, ini ada, oke, ini dia 3 bahan-bahan pokoknya. Oke, sebelumnya saya mau cerita dulu nih rekan-rekan. Ini bahan pokoknya ada 3, tapi bahan tambahannya itu ada banyak rekan-rekan. Jadi sesuai kondisi ayam, sesuai cuaca, sesuai, pokoknya mengikut ya. Jadi ini bahan pokoknya. Beda kayak jamu-jamu teman-teman yang lain itu dikepalin, dicetak, terus dijemur. Kalau ini enggak teman-teman, dia bahan pokok sama bahan tambahannya itu dipisah. Nah, ini saya pokoknya mantap lah. Ini ajaran dari kakek saya, sudah terbukti juga di Gelanggang Pro. Oke, saya nggak mau ilmu ini cuma sampai di saya, jadi saya ingin sharing-sharing dulu ke teman-teman lewat channel ini. Ini ada jahe ya, udah jahenya belum saya kupas. Ini gabahnya belum saya bersihkan. Dan ini gula merah. Oke ya, aku mau sedikit tambahkan. Hati-hati buat rekan-rekan yang cari gula merah. Gula merah itu banyak palsunya rekan-rekan. Suka dicampur gula pasir buat cari keuntungan sama pedagang-pedagang yang licik ya. Jadi usahakan pilih gula merah yang benar-benar asli, nggak ada campuran gula pasirnya. Oke, langsung aja aku mau bersihkan dulu kulitnya ini. Dengan ini aku mau cuci dan setelah itu baru kita langsung ke prosesnya. Oke rekan-rekan, jadi ini saya mau cuci dulu. Saya mau cuci gabahnya. Ini tinggal kita kasih gula ya. Seperti ini. Ini yang
gabah seperti ini tuh yang mengambang kita buang, gabah yang mengambang kita buang karena ini kosong isinya ya, cuma ampasnya saja. Sampai bersih kurang lebih 3 sampai 4 kali pencucian. Oke. Kita buang dulu. Oke, teman-teman. Rekan-rekan, ini sudah dibersihkan ya. Kurang lebih takarannya seperti ini. Ini saya buat nggak banyak ya, hanya untuk sebagai contoh saja. Oke, nih jahenya kurang lebih seperti ini, gula merah. Nah, ini selanjutnya jahenya kita blender atau diparut, bisa diparut. Kalau saya sarankan diparut ya. Dan kalau gula merahnya hanya ditumbuk, dihancurkan aja begitu. Oke, langsung aja aku kerjain. Nah, ini dia teman-teman, udah diparut ya. Ini diparut. Nah, kurang lebih kayak begini. Sekarang kita langsung sangrai. Ini karena harus disangrai. Oke, lanjut aja. Oke ya, jadi karena ini jamu untuk disimpan lama, jadi harus disangrai dulu. Tinggal dikasih masuk tambahannya seperti jahe dengan gula merah. Nah, selanjutnya yang kedua kita masukkan jahe, digaruk sampai rata ya. Oke, saya garuk dulu, kameranya saya off. Nah, oke teman-teman, gula merahnya kita tumbuk halus, jangan pakai air ya, kita tumbuk halus. Kalau sudah ditumbuk begini, langsung lanjut langkah ketiga, kita campurkan. Ditumbuknya ini biar nggak terlalu halus, nggak masalah ya, yang penting hancur, biar kalau disangrai bisa tercampur rata. Oke. Nah, ini kayak gini sudah cukup. Nah, kayak gini nih udah cukup nih. Oke, langsung aja kita campur. Oh iya teman-teman, sedikit aku tambahkan kalau sudah dihancurkan. Nah, baru dikasih air seperti ini. Tujuannya biar mudah tercampur rata sama gabah dengan jahenya tadi. Nah, sekarang kita masukkan ke wajannya. Oh ya teman-teman, karena tadi saya lihat kayaknya kekurangan gula merah ya. Jadi saya putuskan untuk tambahkan gula merah sebanyak ini. Saya tambahkan ke dalam. Untuk cara menambahkannya sama seperti tadi, kita tumbuk dulu. Kita tumbuk terus kita kasih air. Oke. Oh iya teman-teman, ini buat rekan-rekan sobat-sobat sobi, ini kita sangrai sampai kering, sampai ini apa, gabahnya kayak terlihat pecah-pecah dan berwarna merah. Ini kurang lebih udah 10 menit ya. Oke, langsung aja saya skip ke kalau udah selesai, jadi durasi videonya nggak terlalu panjang. Oke, saya jeda di sini. Oke teman-teman, saya rasa ini sudah cukup ya. Ini sudah merah dan sepertinya sudah ada yang agak pecah-pecah sedikit.
Ini sudah cukup. Sekarang lanjut kita dinginkan dulu jamunya, karena ini baru-baru selesai disangrai. Ini udah kering sampai bunyi gini dong, sampai agak bunyi-bunyi kelihatan, sampai kelihatan kering ya. Sebenarnya ini kalau mau disangrai lagi bisa, tapi segini aja udah cukup. Semakin lama disangrai semakin kering semakin bagus lagi, karena kalau sangrainya lama kering, nah itu disimpan lebih tahan. Tapi karena saya bikin juga cuman sedikit ya, ini 1 minggu lah. Kalau ayam banyak 1 minggu, kalau ayam sedikit bisa 1 bulan ini. Nah ini seperti itu. Nah ini sudah. Kalau misalkan teman-teman mau simpan lama, bisa disangrai lama-lama juga sampai benar-benar kering. Ini bikinnya lumayan repot ya, lumayan capek juga. Ini udah sering dibuat sama kakek saya, tapi biasanya kakek saya itu bikinnya pakai wajan yang sangat besar itu ya. Dia bikin dalam jumlah banyak buat disimpan di. Ini penyimpanannya harus di toples atau di robot-robot kue yang besar itu. Harus tertutup, atau bisa juga di kantong, tapi kantongnya harus diikat terus didobol kantong, double 2 kantong, nggak boleh lembab. Nah itu kalau mau simpan sebaiknya disangrai lama, tapi ini kan cuma sedikit ya, 1 minggu doang lah habis ini. Nah lihat, sudah kelihatan tuh, sudah makin putih, makin kriuk ya. Nah, cukuplah, pokoknya caranya seperti ini teman-teman. Buat rekan-rekan di rumah dimanapun berada, teman-teman sehobi, sekarang kita lanjut aja ke tahap bahan tambahan. Ini bahan pokok, bahan tambahannya itu beda-beda seperti saya bilang tadi. Oke sobat sehobi, rekan-rekan, ini hasilnya sudah selesai disangrai. Dia nanti akan terlihat lebih merah ya, agak merah-merah. Nah ini karena tadi saya tambahkan gula merahnya agak kebanyakan, jadi agak lengket ya, agak lengket. Nah kalau misalkan sudah disangrai seperti tadi, teman-teman atau rekan-rekan sehobi bisa dilebarkan seperti ini biar cepat kering. Kalau sudah kering nanti gula merah sama jahenya itu akan bersatu, akan mengering. Jangan langsung dimasukkan ke toples, biar dia kering dulu, atau bisa dijemur dulu. Kalau saya, karena ini sudah agak sore ya, dan saya kayaknya mau keluar sebentar, jadi saya nggak jemur, saya simpan aja di sini. Nah seperti ini dikeringkan dulu sampai benar-benar kering. Kalau sudah seperti ini sebenarnya sudah bisa dimakan ayam ya, sudah bisa dimakan ayam, tapi belum bisa disimpan dalam tempat karena belum kering. Takutnya kalau disimpan nanti akan tumbuh jamur. Jadi kita kasih kering dulu. Oke, kita langsung aja ke pembahasan tentang cara pemberian kepada ayamnya, karena ada tata caranya juga rekan-rekan. Tidak serta-merta kita langsung kasihkan begitu saja. Biar hasilnya lebih maksimal, kita harus memberikan bahan tambahan sesuai kondisi ayam, sesuai waktu, apakah musim hujan, apakah musim panas. Ada bahan tambahan sesuai resep-resepnya juga teman-teman. Ini semuanya saya dikasih tahu oleh kakek saya, dan alhamdulillah terbukti ampuh sampai sekarang. Oke, langsung aja kita cari tempat yang lebih bagus ya. Soalnya di sini di dapur saya. Oke, langsung aja. Oke, rekan-rekan, sobat-sobat, sekarang saya mau kasih ke ayam saya. Ini namanya Tanco, sudah prestasi juga. Nah, ini saya mau kasih lihat. Oke, rekan-rekan, sekarang ini saya mau mengaplikasikan. Ini salah satu contoh pengaplikasian dari jamu yang saya buat tadi. Nah, cara mengaplikasikannya itu dengan bahan tambahan putih telur
bebek, putih telur bebek seperti ini ya, putih telur bebek sama tomat. Sebenarnya ini kalau mau dikasih buat ayam rawatan itu di pagi hari untuk sarapan, tapi karena ini hanya sebagai contoh saja, saya nggak apa-apa saya kasih sore-sore, nggak apa-apa, ini sebagai contoh saja. Kalau campuran seperti ini tuh sebenarnya kurang lengkap teman-teman, tapi karena saya hanya ada bahan ini, makanya saya cuma kasih ini. Lahap, makannya lahap sekali. Oke rekan-rekan, sobat hobi, mungkin untuk kelanjutan video ini akan saya pisahkan di part kedua, tentang campuran-campuran apa saja yang akan kita berikan kepada ayam, tambahan-tambahan jamu ini apa saja. Kalau misalkan ayamnya sedang pucat, ayamnya sedang sakit kuning, ayamnya perawatan ya, kalau misalkan ayamnya perawatan tambahannya apa, ayamnya sedang kurus tambahannya apa, ayamnya kegemukan tambahannya apa, itu akan saya buat di part kedua karena beda kondisi ayam, beda waktu, beda tambahan. Pokoknya ini bahan pokoknya, tambahannya beda. Kenapa kita nggak buat jamu yang digabung satu? Kalau misalkan kita buat jamu yang dikeringkan itu, yang dicetak atau yang biasa orang pakai kepalan baru dijemur, itu berimbas pada kurang bagus ya menurut saya, karena bahannya kadang ada telur, ada bahan-bahan mentah yang sebenarnya kalau nggak diawetkan menurut saya kurang bagus ya. Kalau misalkan cuma dijemur begitu, habis direbus lama dijemur, itu kayaknya menurut saya kurang bagus. Kalau pakai jamu seperti ini, semua ayam makan itu di pakan tambahannya adalah pakan-pakan segar, pakan-pakan yang bagus, yang baru, jadi ayam tentu terjamin lebih sehat. Nah kalau di jamu ayam seperti rekan-rekan saya yang lain itu kan dia dicetak, itu pakai dedak, makanya bisa tercetak, bisa terbentuk. Sedangkan kalau ini kan gabah itu sudah dedak itu terbuat dari gabah juga. Ini udah termasuk ada dedaknya sebenarnya, cuman dedak kering, belum digilingnya kurang lebih seperti itu. Terus kalau di gabah itu, di padi, seratnya banyak dengan lemaknya sedikit, jadi dijamin ayam pasti akan berotot, nggak akan tertimbun lemak sama sekali. Badan ayam jadi gesit ya, jadi lincah. Mungkin udah kepanjangan ya, nanti pokoknya tunggu part keduanya. Sobi, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga yang menonton sampai detik ini mendapatkan ilmunya, benar-benar mendapatkan ilmunya. Dan terima kasih sudah mau menonton video saya ya. Buat teman-teman yang mau lanjut ke part kedua dan penasaran, bisa di subscribe channel ini biar kalau ada notifikasi yang muncul, yang masuk di part kedua itu langsung teman-teman bisa tahu. Oke, salam satu hobi, sampai jumpa di video-video selanjutnya.